Tidak. 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 Ini anggota dewan pada pecicilan. Mau dipotong nggak? Tidak. Tidak. Kok pada kabur? Pada takut? Mau dipotong nggak? Nah, ini. Kaget. Ini baru berita. Pak Katemin, tolong volumenya, suaranya jangan mendadak stereo. Saya ini jantungan. Ntar kalau tiba-tiba jantung saya berhenti berdetak, apa Pak Katemin mau kasih napas buatan? Saya bukan bermaksud mau ngagetin Pak Isa. Emang Pak Isa mau napas buatan? Mau. Tuh sama Pak Wahang. Bang Ademin, ini ya, sorry to say ya, kok ada apa sih teriak-teriak begitu? Ada apa sih? Ini dari wajahnya kayaknya seneng banget, ada apa nih? Ini ada berita. BBM diharapkan turun Rp1.000 per liter. Lah ini kan berita yang menggembirakan. Iya tapi biasa aja dong jaget begitu Pak. Tunggu dulu ya. Sebenarnya kalau mengacu pada harga minyak dunia mah emang udah seharusnya kale. Kalau harga minyak turun itu dikurang bukan dikali. Oh gitu. Ketemu juga nih. Ini juga ngagetin, kan tadi udah dibilang bahwa Pak Isa ini jantungan. Nanti kalau jantungnya copot, dibawa-bawa ayam, siapa yang tanggung jawab? Hah? Emang ada apa sih? Ini sepatu saya ada yang ngumpetin di sini. Nah, nih. Nah, dulu. Pak Isa katanya jantungan malah ngagetin saya sih. Kalau orang yang jantungan ngagetin orang nggak apa-apa. Waduh, bisa begitu. Jadi kalau orang dikagetin sama yang ngagetin sama-sama kaget, maka disebut terkaget-kaget. BBM itu punya arti. Oh, apa artinya Pak Musle? Benar-benar menggembirakan. Benar. Itu kalau harganya turun. Betul. Kalau seandainya BBM itu tidak jadi turun, BBM juga apa itu? benar-benar mengecewakan. Tapi kalau malah kemudian BBM ini harganya jadi naik gitu. Nah itu tetap BBM Pak Iwan. Apa Pak Musle? Benar-benar mengkhawatirkan. Jadi BBM terus ya. Udah dari tadi ngomongin BBM dulu berdua. Itu juga BBM. Apa tuh BBM? Benar-benar menyebalkan. Benar sekali Pak, benar. Aduh, pribadi ngomongnya BBM semua lagi nih. Tahu nggak tuh BBM apa? BBM apa artinya Pak? Saya baru bisa masuk nih. Dikunci security. Pak Tejo nih tak baca ke? Pak Tejo nih tak salah ke? Ini kakek apa sih kakek? Satu kakek. Ini nih kursinya Partai Kambing Hitam, Partai Kambing Hitam. Iya. Loh, bener Pak Tejo. Pak Tejo itu seharusnya di fraksi tambahan kale. Jangan panik. Jangan panik. Semua tenang, pribadi tenang. Tenang. Tolong tutup kacanya. Saya mau jalan dulu ya. Oke. Tutup kacanya, ya. Siapa yang panik? Lah situ yang salah duduk. Semua belum pada tahu. Saya itu sekarang sudah pindah partai. Dulu partai tambahan, sekarang Partai Kambing Hitam. Pak Tejo, sorry itu saya Pak Tejo ya. Ini kok seenaknya aja pindah partai. Kalau kita naik pesawat, itu kan nggak sembarangan kita bisa pindah bangku gitu. Nggak boleh, ada aturan mainnya dong. Pak Topik, kalau buat Pak Tejo, jangan dianalogikan dengan pesawat. Nggak nyampe ukurannya otaknya. Semestinya apa? Pak Tejo, Ya, naik bajai aja, nggak boleh pindah tempat duduk. kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh Pak? Lah nggak boleh, coba aja naik bajai, duduk di belakang. Mau pindah ke depan, kalau nggak berantem sama sopirnya. Apalagi di ruang sidang.
Ya, saya gini. Pak Tejo, coba Pak Tejo berikan penjelasan Pak Tejo. Kenapa Pak Tejo tiba-tiba pindah partai gitu, Pak? Saya itu sebelumnya kan partai tambahan, betul? Pasti ingat dong. Ha. Kemudian sekarang saya menjadi partai kambing hitam. Kambing hitam, ya kan? Kalau dalam istilah politisi itu hal yang biasa. Contohnya seperti Bapak Ade Daud Nasution, ya kan? Dulu beliau ini di Partai Bintang Reformasi, sekarang di Partai Amanat Nasional. Biasa itu sebagai Ya. politisi. Tapi gini Pak Tejo, kalau dalam kasus ini kan untuk dalam rangka pencalekan tahun 2009. Nah sementara Anda kan sekarang masih aktif di sini, tiba-tiba pindah partai. Nah kalau mau nanti tunggu dulu tahun 2009 gitu. Ya Pak, kelamaan Pak, sekarang aja ya. Sekarang Pak ya. Maaf, ini bukan soal tawar-menawar Pak Tejo. Ada satu kata untuk Anda yang cocok. Apa? Terlambat. Jangan cari solusi. Jangan cari solusi. Ya pemirsa, kembali lagi di Demokrasi. Interupsi, interupsi. Senioritai Melanito. Yeah. Sebelum sidang dimulai, Iya. saya ingin menanyakan sesuatu yang sangat privacy atau pribadi dengan Senioritai Melanito. Pak Tejo, Ya, saya peringatkan Anda. Ini sidang belum dimulai, Anda jangan bawa-bawa pribadi. Ingat ya, ingat, ting ting. Bapaknya ngademin. Ingat. Ngademin. Hah? Pak ngademin. Malu. Bapaknya nggak ikut. Saya ini selalu bersemangat. Oh iya. Bapak ngademin. Pertanyaan ini memang sangat pribadi, tapi ini menyangkut kepentingan umum. Umum. Pak Iwan ngapain ketok-ketok kayak dalam? Ini Pak Tejo, coba langsung aja pertanyaan Anda singkat, jelas, nggak bertele-tele. Ini biar cepat nih. Ada apa Ops, sih thanks. Pak? Ya. Maaf, saudara-saudara. Adinda Melani, Iya. Anda tidak perlu gusar mendengarkan manusia-manusia ini. Masih ada AA Mumu. Dek Melani. Iya. Dek Melani, jangan gusar dengan statement Pak Tejo ya. AA Pik-Pik juga akan nunggu. Ini kayak wah. Ada apa nih Pak? Masa berita kayak gini aja mesti tanya ke Melani. Kan jelas disebutkan tadi apa, Melani? Angka itu dia itu tegang masalah pernikahan. Padahal benar dalam suatu pernikahan itu diperlukanlah sebuah ketegangan. Apabila tidak ada ketegangan dalam suatu pernikahan, maka rumah tangga tidak akan harmonis. Yang akan terjadi adalah saling bersih tegang. Nah, itu. Makanya saya rasa untuk memberikan keluarga yang lebih langgeng, itu Iya. harus minta sponsor sama PLN. Kenapa Pak? Supaya Karena tegangan supaya ini bukan apa-apa, biar tegangannya itu tinggi. Tapi untuk Adinda Melani ini ada, kalau misalnya Adinda Melani ini jadi istri, Iya. maka ada bisa digambarkan dengan dua kata untuk Melani ini. Oh, apa itu Pak Musle? Puas banget. Aduh Pak, aduh udah dong ya, udah ya Pak. Belum masih. Belum puas, belum puas. Aduh pemirsa mohon maaf atas gangguan interupsi tadi. Dan kita kembali lagi ke sidang ya Pak, kita mulai sebentar lagi. Dan untuk itu saya ingin menegur dulu, sudah ada Mas Bima di sini. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Bima Arya Sugiarto, staf ahli Dewan Pardinasyat. Selamat datang kembali Mas Bima. Selamat malam Melani. Iya, aduh apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja ya. Dan Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa, tentunya kita sudah mengenal ada istilah kutu loncat dalam dunia politik. Dan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai perilaku seorang politikus yang suka berpindah-pindah partai dari satu partai ke partai lainnya tanpa alasan yang prinsipil dan juga kurang konsisten dalam menetapkan pilihan politiknya. Dan ini yang akan menjadi agenda sidang kita Pak pada malam hari ini. Untuk itu kami ingin mengundang narasumber yang sudah hadir yaitu Bang Ade Daud Nasution. Kita berikan tepuk tangan. Sudah ada di sini? Mana dia? Oh ini dia. Tepuk tangan untuk Bang Ade Daud Nasution. Selamat datang malam. Silakan langsung menempati
tempat yang sudah disediakan. Dan tentunya kita sudah mengenal Bang Ade Daud Nasution ini ya Pak ya. sebentar. Adinda Melani. Ini Iya. saya jadi bingung Pak Iwan. Iya. Kenapa? Ini yang dipanggil abang atau adeknya? Kenapa? Iya, tadi Bang Ade. Oh iya betul. Namanya Pak Ade. Pak Ade, tapi Ini karena bapaknya apa adeknya dipanggil nih? Itu namanya Pak. Saya juga bingung. ya baik. Dan Bang Ade ini tentunya sudah kita kenal dulu sebagai anggota fraksi Partai Bintang Reformasi. Tapi di tahun 2009 ini menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional. Nah, Bang Ade, gimana nih? Dari tadi kita berpikir apakah ini Maaf deh Melani, Kenapa? ini sidangnya belum saya buka. Ini masalah tegang soal pernikahan jadi kok bikin Anda menjadi. Semenjak beberapa hari ini Adinda Melani jadi begitu bernafsu. Pak Iwel, saya punya usul. Besok Melani kalau sudah berumah tangga di depan rumah bikin tulisan. Apa? Awas tegangan tinggi gitu. Nanti ke setrum ya Pak. Aduh, kalau gitu Baiklah, silakan Pak. kutu loncat politik itulah yang menjadi agenda sidang kita kali ini. Dengan di sidang saya buka. Ya, saya boleh langsung bertanya pada Bang Ade ya Pak. Iya. Bang Ade, ini apa benar Anda kutu loncat Bang? Ya kalau istilah orang sini bilang kutu loncat, tapi kadang-kadang kutu loncat ada perlunya juga. Kalau enggak orang hutan di Ragunan nggak ada kerjaan. Oh, nggak ada Terus kerjaan. jadi kutu. Tapi ya boleh sih Bang Ade ngasih contoh orang hutan, tapi jangan sambil lihat Pak Musle dong. Jadi, Saya nggak tersinggung Pak. Saya udah pindah pohon lain Pak. Silakan. Ya gimana Bang? Ya emang betul karena politik ini kan satu dinamika kebutuhan dan kita lihat dalam ke depan karena sekarang undang-undangan makin ketat. Saya boleh cerita yang sebenarnya apa yang cerita yang begitu-begitu aja? Yang Nah, sebenarnya iya, dong iya. Pak. Jadi yang namanya political threshold itu memang nanti partai-partai menciut semua, suka atau nggak suka, akan jadi sedikit. Dan kita lihat ya karena memang saya dulu pernah di PAN, jadi kita cari yang tenang-tenang aja lah. Yang mahasiswa-mahasiswa ini paling suka tuh, saya tahu tuh kalau yang biru pada suka deh. Karena biru ada dua nih, biru yang ini. Jadi dalam hal ini saya pikir oke-oke aja. Karena kita lihat memang dalam ke depan ini kita lihat memang kita harus berkiprah yang kira-kira memang apa yang baik buat demokrasi untuk ke depan. Kira-kira gitu. emangnya kalau di tempat yang lama sudah nggak bisa berkiprah gitu, Bang? Begini, bukan soal berkiprah, karena kan partai itu mesti punya infrastruktur. Kalau infrastrukturnya nggak kuat, itu yang saya bilang PT itu susah liwatnya. Kenapa? PT itu 2,5% dari para pemilih seluruh Indonesia. Sebab kalau misalnya tidak liwat dari itu, otomatis angus. Kira-kira gitu, Mbak Melani. Ya, Mas Bima, apa sih sebenarnya yang melandasi adanya fenomena kutu loncat ini, Mas? Kutu loncat itu kan istilah bahasa Indonesia ya. Kalau dalam ilmu politik itu istilahnya party switching. Orang-orang yang gemar berpindah-pindah partai. Ini biasanya terjadi di negara-negara yang sistem kepartaiannya masih belum matang gitu ya. Ada 4 faktor biasanya di balik terjadinya fenomena party switching ini. Pertama adalah alasan ideologi. Ketika seorang politisi merasa tidak cocok lagi, beda cara pandang dalam melihat sesuatu secara ideologis begitu. Yang kedua adalah dalam hal konstituen. Misalnya ya saya jadi anggota DPR, kemudian masa saya konstituen saya bilang, Mas Bima tolong Anda pindah dari partai Anda karena kita tidak suka dengan partai Anda. Kita cinta Anda tapi kita tidak cinta partai Anda. Kira-kira begitu. Itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah jika ada kasus-kasus internal, berantem berkelahi kasus, kemudian keluar. Nah yang keempat, nah ini yang saya kira mungkin menjadi motifnya Pak Ade ini ya. Gimana tuh? Yaitu alasan elektoral. Jadi ketika dia lihat partai lamanya, prospek elektoralnya itu kecil. Nah ini saya kira tadi Bang Ade sampaikan sendiri kan. Nah, dia melihat ada fenomena di mana partai lain punya prospek yang lebih cerah dibanding partai lamanya. Berpindah, kira-kira begitu. Oke, berarti Bang Ade bisa disebut sebagai seseorang yang oportunis dong ya? Politik itu segalanya bisa. Oke. Karena namanya juga politik, ya kan. Jadi kalau kita lihat begini, kalau saya nggak masuk DPR 2009, yang rugi rakyat Indonesia. Kenapa Bang? Kenapa? Mungkin saya salah satu yang paling banyak bongkar korupsi. Nah itu boleh dilihat di Google dan Yahoo. Jadi ya, jadi itu aja mungkin kepentingannya. Karena saya bongkar yang namanya kasus Asabri, itu betul-betul duit prajurit hilang 430 miliar, itu kembali seketika.
Saya pikir saya kerja sama Tapi KPK setelah hampir itu kalau sama. nggak salah Anda diteror ya? setelah Ya, buka itu soal ya? diteror risiko. Oke. Tapi Mas Ade itu nggak pengaruh kepada citra Anda gitu. Jadi kan orang kan tidak tahu juga, tidak semua orang tahu alasan kepindahan Anda. Tiba-tiba ada spanduk Anda di mana-mana yang mengatakan kalau Bang Ade ini sekarang loh kok kemarin kan Berbeda PBR, kok sekarang PAN gitu. Pak Iwer, sebentar Bang Ade sebelum dilanjutkan. Saya kira tidak akan membingungkan. Yang penting kalau mau pindah itu kasih tahu alamat lamanya aja. Oh gitu. Iya. Santai, Pak. Iya, tadi mungkin nanti bisa dijawab yang Mas Ade. Sekarang kita istirahat dulu, tetaplah di Demo Crazy. Jangan cari solusi. Jangan cari solusi. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Demo Crazy dan kita masih membicarakan mengenai politisi yang suka berpindah-pindah partai alias kutu loncat. Dan Interupsi. Iya, gimana Pak? Interupsi. Oh ya silakan Pak Isa. Tadi kan ada tudingan bahwa politisi ada yang kutu loncat. Ya. Bicara soal kutu, saya ini ahlinya. Sebentar, ini sorry to say ya, ini benar-benar surprise bagi saya. Kok kutu ada ahlinya, ini bingung saya. Ahli apa? Anda ahli kutu? Saya pernah menulis buku tentang kutu. Judulnya Kecil, Hitam, Keringatan. Kecil? Maksudnya apa tuh? Kecil, hitam, keringatan apa tuh? Kutu push up. Enggak, itu isi bukunya apa coba? Ia menjelaskan tentang mengenai jenis-jenis kutu. Pak Isa, kalau mau tahu jenis-jenis kutu, ngapain pakai baca buku segala? Tuh lihat tuh rambutnya Pak Ohang buka. Itu udah komplit jenisnya. Terima kasih Bang Ademin. Saya ini memang sering dijulukin Sarkut. Wah, sarkut apa tuh? Sarang kutu. Saya lanjutkan lagi ke Mas Bima kali ini. Mas Bima, fenomena kutu loncat ini akan memberikan dampak apa nih Mas untuk panggung politik kita? Ya, kalau kita menginginkan satu sistem kepartaian efektif dan sederhana, tentunya kita berharap bahwa partai politik itu dibangun oleh orang-orang yang konsisten di dalam. Jadi tidak serta-merta ketika partai itu susah sedikit keluar, tidak serta-merta ketika misalnya ada konflik internal keluar begitu. Jadi partai itu harus betul-betul dibangun secara jangka panjang. Ya, bagaimana mungkin ya kalau seperti perusahaan aja, kalau tingkat turnover-nya itu tinggi, keluar masuk, nah gimana perusahaan ini bisa sehat dan long term, kira-kira begitu. Nah, kita lihat ya data memang berdasarkan berbagai macam kecenderungan, jumlah politisi Indonesia yang berpindah partai itu cukup banyak ya, tidak hanya Bang Ade Daud ini ya, tetapi ada misalnya ada Pius Lustri Lanang dari PDIP ke PDP ke Gerindra sekarang, ada Marisa Haque, ada Rieke Diah Pitaloka, ada Zainal Ma'arif, ada Bang Ade gitu, ada Pak Asikam. Nah, dari sini polanya menarik ya, tidak serta-merta misalnya politisi yang tadinya partai Islam terus di partai Islam, politisi yang nasionalis terus di partai nasionalis ya. Jadi nggak ada pola. Nah, jadi artinya perpindahan ini tidak berlatar belakang ideologi saya kira itu. Kalau Bang Ade sendiri gimana? Apakah ada masalah dengan ideologi sebelumnya? Sebenarnya enggak. Tadi Mas Bima bilang waktu saya pindah dari PAN tahun 2000, 2002, itu PAN lagi kuat-kuatnya, bukan lagi lemah, lagi pas kuat-kuatnya. Terus kenapa dong Bang? Ya jadi karena gini, saya waktu di PAN itu ya kita yang hari-hari jalan sama Pak Amin, kita nggak jadiin apa-apa, ya kan? Datang ketemu sejuta umat. Dibilang deh mau nggak jadi ini? Boleh asal ketua syaratnya loh. Kenapa ketua? Karena saya mampu. Maksudnya Anda mendorong Pak Amin tapi Anda merasa tidak mendapat apa-apa? Bukan, nggak dijadiin apa-apa di PAN. Padahal kita apa-apa. termasuk hari-hari ngurus PAN. kecewa lah Kira-kira Anda ya? Sebenarnya nggak kecewa, nggak pantas sebetulnya. Kira-kira gitu. Jadi dalam hal ini, kenapa saya ini? Saya pikir PBR oke-oke aja. Cuman akhir-akhir ini ada ini yang hijau tuh ada bendera merah-merah, itu yang saya kurang cocok. Yang hijau ada bendera merah-merah? Ya ada orang yang merah-merah masuk ke dalam. Saya tuh ingat cerita zaman Bung Karno dulu, zamannya Nasakom jadinya. Nasakom, gagalnya Bung Karno kan gara-gara Nasakom itu aja. Nah, jadi Anda mau bilang bahwa ada faktor ideologis juga kepindahan dari PBR ke PAN itu? Nah, itu indikator merah itu apa Bang Ade? Ya buat saya ya oke lah. Kalau yang namanya sosialis religius itu ya mungkin suka bingung saya tuh. Ya kan karena semua suka tabrakan begini.
Jadi saya pikir ya kalau memang religius ya religius saja kira-kira gitu. Interupsi. Interupsi lagi nih Pak Isa. Pak Isa. Saya izin interupsi hari ini. Semangat hari ini. Kembali ke masalah kutu. Pak Isa, Kutu lagi. apa ada omongan yang lebih intelek itu selain daripada membicarakan masalah kutu? Maaf, kalau saudaranya tersinggung. Pak Isa, masa pawang dibilang saudaranya kutu? Ya udah sebutkan jenis-jenis kutu apa aja tuh? Jadi ada jenis kutu yang oportunis. Oh, ada yang jenis kutu oportunis. Itu artinya apa? Biasanya disebut kutu loncat. Oh, kutu loncat. Ada kutu intelektualis. Apa nih? Kutu intelektualis. Biasanya disebut kutu buku. Nah ini ada penting ini. Kutu yang romantis. Loh, Kutu apaan kutu romantis? Kutunggu candamu. Bang Ade, tapi gimana masyarakat kan tentunya belum tahu dong sebenarnya alasan atas dasar apa Bang Ade pindah dari satu partai ke partai lain gitu. Apa Bang Ade nggak keberatan kalau disebut sebagai seorang politisi pedagang, oportunis dan sebagainya? Enggak, Indonesia ini lagi bikin bentuk sebetulnya. Contohnya saya lihat ya, kita lihat aja. Tadi baru kita katakan bahwa ketua fraksi PDIP saudara saya tuh Cahyokumolo tuh orang Golkar asalnya. Terus ada lagi Pak Vencer Rumangkang, pendiri Partai Demokrat, partainya Presiden SBY. Sekarang bikin partai lagi, Partai Barnas. Mungkin ada sesuatu ini lagi penyesuaian. Saya anggap ini dengan adanya pemilu 2009 pasti akan mengkristal dan akan menciut. Dan itu adalah sesuai cita-cita rakyat semuanya supaya partai mengecil, ongkos mengecil, jadi korupsi juga habis lama-lama. Jadi ini begini lama-lama akan mengecil. Jadi ini sebenarnya kita ini masa transisi sebetulnya. Mas Bima setuju nggak dengan? Saya kira mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin malah tidak mengecil, mungkin malah tambah banyak ya. Karena begini ya, ada dua faktor, ada internal dan eksternal dalam menjelaskan kenapa ada perpindahan partai, kenapa orang itu bisa buat partai baru seenaknya misalnya. Yang pertama adalah faktor internal partai. Seberapa besar ada kepastian karir dalam partai. Semakin besar ada kepastian karir, orang itu semakin nyaman di dalam kan. Tapi semakin tidak jelas di dalam 10 tahun dia akan jadi apa, nah orang itu akan berpikir untuk keluar. Itu faktor internal. Faktor eksternal adalah daya tarik di luar itu besar atau tidak. Kemungkinan dia buat partai di luar itu mudah atau tidak. Aturan pemilu, sistem kepartaian itu memungkinkan nggak buat dia membuat partai gitu. Nah kita lihat ya data dari latar belakang ketua umum partai-partai baru. Kita lihat ini ya dari 18 ketua partai baru itu 33% itu mantan Golkar, ya mantan Golkar. Kemudian ada lagi persentase dari partai-partai lain. Ya ini artinya menjelaskan teori saya tadi bahwa ada kecenderungan di dalam partai tidak ada kepastian. Kemudian di luar partai itu juga orang-orang ditarik-tarik untuk bisa buat partai karena saat ini relatif mudah membuat partai Indonesia jika punya dana, jika punya jaringan dan lain-lain. Jadi seperti apa seharusnya seorang politisi itu bersikap untuk bisa? Ya saya kira tidak serta-merta kita hanya menyalahkan kepada politisi. Kita harus bangun sistem yang kokoh ya. Membuat partai itu tidak jangan terlalu dimudahkan lah ya. Harus ada proses yang cukup cukup serius untuk membuat partai itu bisa ikut pemilu. Kemudian di dalam partai juga harus dibangun kepastian karir supaya para politisi seperti Bang Ade ini ya digiring untuk betul-betul jatuh bangun berdarah-darah membangun partai sampai partai itu besar. Jangan ketika senangnya saja di dalam partai misalnya. Kenapa Bang Ade nggak memilih untuk jatuh bangun berdarah-darah untuk membangun sebuah Saya ini partai? sebenarnya udah berdarah-darah. Mungkin di negara demokrasi yang terbesar di Indonesia satu-satunya anggota yang pernah dipukul kepalanya berdarah. Nah, itu cuma berdarah saya. betulan. Berdarah betulan. Jadi dalam berdarah betulan. Mau Tidak dijahit. Melani, ini menarik lagi ketika tadi Anda bicara dengan Bang Ade mengatakan bahwa politisi itu harus jatuh bangun, kemudian berdarah-darah. Jangan lupa juga bahwa politisi itu hendaknya harus bersikap seperti tinggal di gubuk derita. Bahkan makan harus sepiring berdua. Gitu. Jadi harus merasakan penderitaan. Kayak judul lagu ya? Iya. Emang lagu dangdut semua itu. Iya. Apalagi kalau makan sepiring berdua itu kadang mau makan udah seruput dulu sama kucing garong. Nambah lagu juga. Tapi kirim SMS yang penting. Jadi saya interupsi. Saya sangat setuju dengan Bapak Ade Daud bahwa yang namanya politisi itu pindah partai itu biasa. Biasa. Karena apa? Ya ibaratnya kayak di rumah, ya. Pindah rumah itu kan biasa. Kalau misalnya contohnya rumah kita tuh bocor, sudah diperbaiki bocor lagi, perbaiki bocor lagi. Ya lebih baik kita pindah rumah. Begitu. Pak Tejo, Ya. ini alasan kayak begini kebanyakan ya digunakan oleh orang-orang yang pragmatis ya Pak ya. Ini bukan bicara pragmatis. Bukan bicara praktis, tapi ini bicaranya posisinya adalah taktis, berpindah-pindah taktis. Karena
politisi itu mengambil langkah, ya, mengambil langkahnya itu adalah Minum strategis. dulu Pak Tajo, minum jangan jatuhkan gitu. Jadi praktis, strategis, ekonomis, klimis, dan sedikit berkumis. Kayak Pak Isa Ini gitu. anggota dewan apa karyawan salon sih ya? Pakai klinis segala. Ini bukan. Kalau yang namanya rumah tangga itu, kalau ada konflik itu biasa. Ya kan namanya juga rumah tangga. Sekarang bagaimana dia membenahi konflik rumah tangga itu? Bagaimana itu bisa diselesaikan? Bagaimana dia bisa membenahi sebuah negara? Tapi Bang Ademin, ingat partai itu bukan tujuan. Nah, partai itu hanya kendaraan. Ibaratnya ingin mencapai suatu tujuan, nah kita kan harus naik bajai, angkot, mobil, taksi, apa aja. Itu harus Luar biasa cerdas ya, tepuk tangan dulu guys. Ya baiklah, nanti kita lanjutkan lagi. Tetaplah di Demokrasi. Kita istirahat dulu. Pemirsa, kembali lagi di Demokrasi, dan karena ini adalah sidang terbuka, maka di ruang sidang telah hadir juga fraksi Balkon untuk mengikuti jalannya sidang pada malam hari ini. Yang pertama teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang Demokrasi yang kuning-kuning. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman dari jurusan Jurnalistik ISIP Jakarta. Selamat datang Demokrasi. Dan berikutnya teman-teman dari Bakri School of Management. Wow, yang berpakaian hitam ya. Dan yang terakhir ada teman-teman dari Universitas Islam Azhara Jakarta. Selamat datang Demokrasi, ini hitam putih berwarna-warni hari ini ya. Ya, Dan gimana, Bang Pak? Ade, Ya. saya ini sangat senang. Anda ini sebagai politisi kayaknya penuh percaya diri. Nah, pertanyaan saya adalah kalau seandainya nanti Anda tidak terpilih, misalnya ya, tidak terpilih, apakah Anda memilih untuk tetap menjadi kader PAN atau memutuskan berhenti berpolitik gitu, kembali jadi pengusaha? Saya pikir begini, kalau misalnya pemilu ini memang saya tidak dipercaya rakyat. Karena apa? Karena sekarang itu yang dalam pemilu ini yang di depan tuh gambar orangnya, partainya di belakang. Jadi ya saya kembali, emang saya orang usaha kok dari dulu. Saya dagang udah puluhan tahun kok dari dulu. Jadi kalau dalam, maka kan wajar kan misalnya kalau misalnya seorang doktor politik, terjun ke politik kan ada basic ilmu politiknya. Jadi Anda sebagai pedagang, pengusaha mungkin ada ilmu-ilmu dari usaha itu diaplikasikan dalam politik praktis gitu. Saya biasa check in, check out. Jadi saya bisnis hotel, jadi check in sama check out tuh. Dari dulu udah lama. Bisnis hotel. Mas Bima gitu, memang menarik sih Bang Ade ini ya. Tapi bukankah idealnya sebuah seorang politisi itu harus melekat dengan partai? Jadi sampai kapanpun dia tuh idealnya melekat dengan sebuah partai gitu. Ya betul, Daiwel. Jadi memang partai politik itu kan harus punya linkage, keterikatan dengan konstituennya. Partai politik ini nggak boleh kayak mengapung di atas sendirian, ya, partai politik dan para politisinya. Jadi saya kira yang diperlukan adalah membangun ikatan itu, bagaimana rakyat, voters, pemilih, konstituen itu punya keterikatan dengan politisinya. Nah kalau politisinya ini pindah-pindah gimana nangkapnya begitu, gimana menjaga linkage tadi. Nah saya kira kalau perspektifnya hanya berdasarkan prospek elektoral, kemudian politik ini menjadi transaksional seperti ya dunianya Bang Ade sebelumnya, ya bisnis, saudagar, dagang gitu kan. Nah ini saya kira yang bahaya ya kalau perspektif politis ini hanya transaksional ya, tidak dengan spirit misalnya menjaga long term relation antara voters dengan wakilnya. Tapi emang nggak ada hal yang positif yang bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Bang Ade ini, misalnya dengan pindah partai ini ada hal yang positif nggak gitu? Ya tergantung alasan Bang Ade. Bang Ade ini harus menjelaskan kepada konstituennya alasannya apa ya. Ya kalau alasannya ideologi seperti tadi dia bilang misalnya partai lamanya ini berubah ideologi menjadi agak merah. Ya mungkin itu lebih bisa diterima ketimbang alasan simpel tidak ada prospek elektoral misalnya. Ya partai politik kan bisa naik turun dalam hal prospek elektoral begitu ya. Jadi harus ada alasan yang lebih meyakinkan saya kira Bang Ade. Saya tertarik ini Pak sama ucapan kawan Faisal. kita, Bapak kita nih yang pakai belangkon. Yang Oh, pakai iya, belangkon Pak. nih. Partai belangkon berarti apa nih? Ketupat. Jadi dibilang bahwa partai ini alat. Memang sekarang ini kendaraan kayak semua kendaraan. Kalau kita lihat memang di antara beberapa partai itu yang melaksanakan kaderisasi itu mungkin baru 1-2 partai. Karena itu kan take time.
Yang paling penting nih sekarang ada yang penting bahwa the stomach cannot wait, itu yang penting sekarang. Tunggu. Ya. Tahu artinya Pak Mucele? Itu soal bahasa Inggris apa tadi? The stomach Can wait. can wait. Ah. Itu artinya gampang. Apa, Pak Jangan Mucele? buang sampah sembarangan. Iya, interupsi Pak Pimpinan. Saya ingin memotivasi sekaligus ingin mengingatkan dalam perpindahan Pak Ade dari PBR ke PAN ya. Ada kata-kata motivasi dari Inggris yang berbunyi begini, all start is difficult. Bisa diulang, Pak. Nggak bisa, ini Inggris lama ini. Jadi Artinya maksudnya? artinya semua permulaan itu sulit, Pak. Kalau saya lihat di PBR saja, maaf, sorry to say, Bapak tidak bisa menyelesaikan kesulitan. Apakah nanti di PAN Bapak mampu menyelesaikan kesulitan, Pak? Enggak. Kalau Bapak mampu tolong SMS saya di nomor saya. Nah, saya bicara nih skop yang segera aja, yang SOS. Iya. Contohnya aja di pendidikan. Iya. Kalau misalnya kita orang nggak di DPR keras-keras, mana bisa 20% anggaran pendidikan dinaikin oleh pemerintah. Itu jadi ada hal-hal yang mendesak. Jadi kaderisasi ini akan jalan kalau ekonominya udah baik. Sekarang bagaimana mau baik kalau nggak ada KPK, korupsi di mana-mana. Untung ada KPK dibikin DPR. Jadi kalau sebentar, nggak, Pak. betul. Hubungannya dengan pindah partai itu apa yang Nah, mendesak begini, itu? jadi begini kita kembali bahwa sekarang ini strukturnya nantilah dirapiin. Yang penting ini kita sekarang ini kerja dulu sebagai seorang politician bagaimana cara, karena begini, kalau kita tidak mewakili partai yang baik, tidak akan lolos, tidak akan masuk ke DPR. Karena Artinya DPR mungkin itu bisa keras. begini kali, Ya. Mas Bima. Pak Ade merasa bahwa selama beliau menjadi anggota DPR selama ini sudah banyak berbuat, mendorong untuk pemerintahan korupsi, mendorong peningkatan biaya pendidikan. Tapi kalau seandainya sekarang kendaraannya itu dianggap misalnya butut, dia nggak akan sampai lagi ke Senayan. Maka dia jadi kendaraan yang bisa mengantarkan dia dengan cepat ke sana. Begitu kira Bang Ade? Ya, saya ini mewakili partai kecil, tapi saya lah interpelator dari BLBI. Yang sampai sekarang tuh dibebanin rakyat Indonesia ini miskin gara-gara BLBI sebetulnya semuanya. Jadi inilah yang motivasi saya bahwa saya harus kembali lagi ke DPR. Kalau istilahnya jenderal saya bilang I shall return. Ada istilahnya ya. Iya, ngerti Jadi lagi, Pak hal-hal Mucele? begitu, jadi nantilah dalam kaderisasi saya pikir kita nih nanti yang muda-muda inilah yang teruskan kaderisasi. Iya, ya kalau bicara soal kutu ini saya jadi teringat dengan ucapan Bang Haji. Bang Haji ngomong soal kutu juga ya? Ada lagunya. Ada lagunya, ini menarik. Apa lagunya Pak Mucele? 135 juta. Itu dulu, sekarang udah nambah, ada 200 jutaan penduduk Indonesia. Kira-kira 200 juta penduduk Indonesia. Nah, hubungannya dengan kutu apa? Masa dari kurang lebih 200 orang itu nggak ada yang kutuan, Pak Iwan? Itu bicara soal kutu. Tapi kalau bicara masalah kutu, ada kutu yang bisa bikin kenyang loh, Pak. Apa? Kutupat sayur. Untuk masalah politisi, pindah partai atau kutu loncat, jangan risau. Ini kita serahkan saja kepada masyarakat. Kan nantinya masyarakat juga yang akan menilai dan memilih. Betul tak? Jangan risau gitu ya. Jangan Dancer dia risau. kali ya. Jangan ngelap pocah mobil, jangan risau. You punya mandate. Itu benar. Nah, sebagai yang namanya politik itu, politik itu harus dinamis, praktis, ekonomis, dan klimis. Ini jangan-jangan bener karyawan salon kali ya. Dari tadi klimis mulu yang diomongin. Memang dia tipe laki-laki klimis. Maksudnya kelihatan miskin. Nah kalau Pak Isa ini tipe laki-laki lavender. Apa itu? Laki-laki penuh derita. Maaf, Iya. kalau saya sih dalam partai saya itu anggotanya pasti tidak akan pindah-pindah ke partai lain. Sesuai dengan moto. Hah? Tak bisa pindah ke lain hati. Oke, Bang Ade kalau nantinya Anda merasa kecewa lagi dengan partai yang sekarang ini, gimana? Apakah nanti Anda akan pindah lagi ke lain partai? Tidak bisa. Bang Ade, malah Pak Ohang yang jawab. Nah, saya pikir begini, saya ini sebelum di PBR orang PAN. Saya ngerti bahwa saya pikir PAN itu partai yang saya anggap teduh lah, kira-kira gitu. Dan mengenai saya setuju apa kata Mas Bima, memang kaderisasi itu harus. Baik, tapi saya pikir nanti kaderisasi itu setelah ini, di belakang-belakang saya ini kader semua. Jadi satu saat yang muda-muda ini harus menjadi kader. Karena mau nggak mau demokrasi itu harus disalurkan melalui partai politik. Jadi nggak ada tuh yang individu kemana-mana, karena di mana-mana pun kendaraan demokrasi itu adalah
partai politik. Apalagi Bang Ade ini partainya di sana banyak sekali artis juga yang jadi caleg. Bahkan partai Bang Ade ini didukung oleh sebuah grup musik yang sangat terkenal sekali. Apa Pak Iwan? Itu Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan, Pak. Pan. Enggak, soalnya kalau PAN itu cocok buat saya karena namanya itu Partai Ade Nasution sebetulnya. Iya. Oke deh. Ada nasib. Mas Bima, tapi apakah fenomena ini akan terus terjadi gitu di iklim politik Indonesia gitu? Saya pikir nggak bagus kalau banyak kejadian. Tapi mau nggak mau ini kejadian saya anggap exception. Dan saya setuju apa kata Mas Bima tadi katakan bahwa memang kita harus mempunyai kader yang baik. Dan kader ini yang semua yang duduk-duduk ini. Tapi saya Depan nggak kita setuju ini. dengan Bang Ade ketika bilang bahwa membangun kader itu ya nanti sajalah gitu. Sekarang yang instan-instan aja dulu. Sekarang artinya sekarang yang urgent-urgent tadi itu kan. Ya membangun kader dan struktur dan sistem kan harus dari sekarang, Bang Ade. Bukan begitu kan? Saya pikir semua partai pun sudah siapkan seperti itu. Problem ini ada yang sekarang kata Bung Karno bilang ambek para marta. Yang penting didahulukan, kira-kira gitu. Jadi inilah yang sekarang kita dahulukan ini dulu, kadernya harus menyusul belakangan. Ya. Gimana Mas Bima? Ya saya kira gini, tadi saya ingin menanggapi kecewa ya. Dalam partai itu kecewa itu biasa. Tetapi bagaimana kemudian di partai itu ada satu sistem pengelolaan konflik internal. Kalau nggak ada sistem pengelolaan konflik, orang-orang kecewa itu kemudian bagaimana konsekuensinya, bagaimana reward and punishment-nya itu kan harus jelas gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan bagian awal tadi, ya nomor satu faktor internalnya harus diberesi. Ada mekanisme pengelolaan konflik, ada kepastian karir begitu. Yang luar juga yang eksternal juga harus dibenahi. Struktur sistem kepartaian, aturan main pemilu dan lain-lain sehingga tidak terlalu mudah lagi bagi orang untuk seenaknya pindah-pindah hanya berdasarkan alasan-alasan sifatnya jangka pendek gitu. Bagaimana Pak Musle? Apa Bang Haji juga bicara soal gini? Oh, kalau bicara masalah kutu loncat, pindah-pindah partai, Bang Haji juga punya lagu. Oh, apa lagunya? Kalau misalnya dulu suka, sekarang tidak suka itu biasa. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Sekarang tak mau tak mau tak. Udah Pak Iwal. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Ade. Terima kasih atas kehadiran Mas Bima dan teman-teman Civitas Akademika. Sampai juga kita di ujung acara. Jangan lupa untuk saksikan terus Demo Crazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan silakan Pak. Iya, baiklah dengan ini sidang saya tutup.